Ada satu ironi dalam hidup yang jarang kita sadari. Semakin keras seseorang berusaha terlihat kuat, semakin sering ia diremehkan. Semakin banyak ia bicara, semakin mudah ia dipatahkan. Dan semakin ia menuntut dihargai, semakin dunia menutup telinganya. Orang yang benar-benar tenang justru jarang menjelaskan diri. Tapi anehnya, mereka hampir tidak pernah diremehkan. Bukan karena mereka berisik, bukan karena mereka agresif, melainkan karena mereka tidak memberi celah untuk diinjak. Seorang filsuf kuno pernah mengatakan, "Jangan buang waktumu menjelaskan dirimu. Orang yang membencimu tidak akan percaya, dan orang yang menghormatimu tidak membutuhkannya." Kalimat ini terdengar dingin, tapi jujur, dunia tidak menghormati penjelasan panjang. Dunia membaca sikap. Hampir semua dari kita pernah ada di posisi itu. Bekerja keras tapi dianggap biasa. Bersikap baik tapi dimanfaatkan. Diam sedikit dianggap lemah. Bicara jujur malah disalahkan. Ada hari-hari di mana kamu pulang dengan tubuh lelah, tapi pikiran jauh lebih letih. Kamu mengulang percakapan yang sama di kepala, memikirkan kalimat yang seharusnya kamu ucapkan, membayangkan pembelaan yang tak pernah terjadi. Kamu merasa diremehkan, dikhianati, tidak dianggap. Dan perlahan, tanpa sadar, hidupmu habis untuk bereaksi. Seorang pemikir tua menulis dengan sangat sederhana, "Kita lebih sering menderita dalam pikiran kita daripada dalam kenyataan. Bukan peristiwa yang menghancurkanmu, melainkan cara kamu memikirkannya berulang-ulang." Overthinking bukan tanda kepedulian. Ia adalah bentuk kelelahan batin yang tidak kamu sadari. Masalahnya bukan karena kamu kurang hebat, bukan karena kamu tidak layak dihargai. Masalahnya adalah kamu masih menyerahkan kendali ketenanganmu ke tangan orang lain. Kamu menunggu pengakuan, kamu berharap dipahami, kamu ingin diperlakukan adil, padahal dunia tidak bekerja berdasarkan harapan. Dunia bergerak tanpa peduli apakah kamu siap atau tidak. Di titik inilah sudut pandang perlu digeser. Ada satu kalimat tajam yang menjadi fondasi cara pandang ini. Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, bukan hal itu yang mengganggumu, melainkan penilaianmu tentang hal tersebut. Bukan perlakuan orang lain yang mengacaukan batinmu, tapi keputusanmu untuk membiarkannya masuk dan menetap. Orang yang tenang memahami ini dengan sangat praktis. Mereka tahu apa yang berada dalam kendali mereka dan apa yang bukan. Pikiran, sikap, dan pilihan itu wilayah mereka. Omongan orang, penilaian, dan pengkhianatan itu bukan. Mereka tidak kebal terhadap rasa sakit. Mereka hanya tidak menjadikan rasa sakit sebagai pusat hidup. Bayangkan sebuah batu besar di tengah sungai. Air menghantamnya tanpa henti. Ada arus deras, ada ranting, ada lumpur. Tapi batu itu tidak bergeser. Bukan karena airnya lemah, melainkan karena batu itu tidak bereaksi. Orang yang tenang seperti batu itu, tidak keras dalam arti kasar, tapi kokoh karena tidak goyah. Dunia, cepat atau lambat, belajar bahwa tidak semua hal bisa didorong sesuka hati. Sebelum memahami ini, hidup terasa seperti medan pembuktian tanpa akhir. Kamu mudah tersulut, mudah tersinggung. Setiap komentar terasa personal, setiap sikap dingin terasa seperti penghinaan. Kamu lelah, bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kamu memikul terlalu banyak hal yang seharusnya tidak kamu tanggung. Lalu sesuatu berubah, bukan dunia yang menjadi lebih ramah, tapi batinmu yang lebih tenang. Kamu tetap bekerja, tetap peduli, tetap hadir. Namun kamu berhenti berharap dunia mengerti. Dan disitulah perubahan sunyi terjadi. Seperti yang pernah dikatakan, diam adalah pelindung terbaik bagi kekuatan batin. Bukan diam karena takut, tapi diam karena tidak semua hal pantas mendapat reaksimu. Ketenangan seperti ini tidak datang dari pengasingan atau kebijaksanaan yang rumit.
Ia lahir dari latihan kecil yang konsisten. Saat ada omongan yang menusuk, kamu tidak langsung membalas. Kamu memberi jeda. Saat diremehkan, kamu tidak buru-buru membela diri. Kamu biarkan waktu dan tindakan berbicara. Saat dikhianati, kamu tidak tenggelam dalam drama. Kamu mengambil pelajaran lalu melangkah dengan lebih rapi. Setiap kali kamu memilih tidak bereaksi berlebihan, kamu sedang membangun batas yang tidak terlihat, tapi sangat terasa. Orang merasakan batas itu, dan secara alami, mereka berhenti melangkah sembarangan. Ada satu kalimat yang merangkum semuanya dengan sederhana. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang saat orang lain kehilangan kendali. Orang tenang tidak mencari posisi lebih tinggi. Mereka memperdalam pijakan. Mereka tidak berlomba untuk didengar. Mereka memastikan bahwa jika mereka bicara, kata-katanya bernilai. Mereka tidak sibuk menuntut hormat, karena mereka tahu hormat tidak pernah diminta. Ia muncul saat seseorang berhenti membutuhkan pengakuan. Saat kamu tidak lagi sibuk membuktikan siapa dirimu, dunia justru mulai memperhatikan. Pada akhirnya, dunia akan selalu menguji. Akan selalu ada yang meremehkan, mengabaikan, atau merendahkan. Tapi ketenangan membuat satu perbedaan besar. Kamu tidak lagi hidup untuk membalas. Kamu hidup untuk berdiri utuh. Dan orang tidak pernah meremehkan mereka yang tidak bisa dipancing, tidak bisa digeser, dan tidak bisa dihancurkan dari dalam. Ketenangan bukan tanda kelemahan. Ia adalah bentuk kekuatan paling sunyi. Dan dunia meski keras dan bising selalu tahu kapan harus berhenti di hadapan seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri.